Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat A2N Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya bisa mengambil video ya, ingin belajar bersama dengan sahabat-sahabat semua tentang bagaimana cara sambung susu tanaman anggur. Ini saya sudah menyiapkan satu jenis anggur lokal ya, satu jenis tanaman anggur lokal yang akan saya jadikan sebagai batang bawah atau rostok. Dan alhamdulillah ini ada dua cabang, tapi nanti yang akan saya sambung yang cabang ke kanan ini ya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan satu batang tanaman anggur yang akan saya pakai sebagai batang atas. Ini adalah jenis SBS yang merupakan varian anggur dari Timur Tengah, dan sudah saya pilih bagian yang memang betul-betul lurus ya untuk batangnya. Seratnya itu lurus, tidak berbelok. Oke, langsung kita praktekkan ya. Kita potong untuk batang bagian bawahnya yang akan kita jadikan sebagai rostok ya. Terus kita sayat ya, kita sayat membentuk huruf V. Ujungnya kita buat setipis mungkin ya, dibuat tipis. Tapi kalau dilihat dari sisi samping itu terlihat runcing seperti huruf V, huruf V terbalik ya. Nah ini nanti kalau ada sahabat yang bertanya, mengapa kok milihnya bagian pangkal? Nah ini juga salah satu cara ya untuk menyambung susu. Jadi pilih batang atas dan batang bawah itu yang besarnya sama ya. Ini dikarenakan batang bawahnya yang sama itu bagian pangkal, makanya saya mengambil batang bawahnya yang saya pangkas itu yang bagian bawah, bagian pangkal, yang kebetulan ini ruasnya, jarak antar ruas itu sangat pendek. Sedangkan untuk batang atasnya, varian SBS ini tergolong varian yang vigor ya, batangnya besar-besar, hingga saya harus mencari batang bawahnya yang sama, yang besar. Ini salah satu kunci sukses ketika mau menyambung susu. Jadi batang atas dan batang bawahnya diusahakan yang besarnya sama. Baik, kita sayat juga yang bagian batang atasnya. Tapi sebelumnya kita cek dulu ya, kira-kira di sebelah mana kita akan menyayat. Hal ini kita lakukan agar nanti pada saat menyambung, hasil sayatan batang atas dan batang bawah itu betul-betul pas atau sesuai. Bahasa zaman saya kecil ya, Pak tukangnya itu ya biar sepan gitu ya, antara batang atas dan batang bawahnya. Termasuk nanti ketika mengisolasi juga mudah gitu ya. Baik, kita sayat untuk batang atasnya. Jadi harus juga dipastikan arah urat dari atau serat dari batang atasnya yang lurus ya. Ini sudah cukup bagus lah untuk seratnya, sudah cukup lurus ya. Langsung kita sayat, terus kita langsung tarik ke atas ya. Kalau sudah di tengah-tengah, kita tarik ke atas. Usahakan ya sayatannya itu betul-betul posisi di tengah ya, di tengah, dan disayat secukupnya. Nah, ini sudah terlihat kalau ini di tengah secukupnya, sesuai dengan kebutuhan dari batang bawahnya atau rostoknya tadi ya. Nah ini
kurang lebih seperti ini hasil sayatannya, betul-betul menyerupai huruf V terbalik ya untuk batang atasnya, dan di tengah-tengah batang sayatannya. Langsung kita sambungkan saja. Nah, ini juga salah satu kunci sukses ya sahabat, ketika menyayat batang atas diusahakan yang disayat atau patahannya itu di bawah ya, di bagian bawah ya, ini di bagian bawah, sehingga untuk menahan beban dari batang atas. Nah, ini kalau posisinya terbalik ya, yang disayat dibalik di atas dan batang atasnya itu panjang ya, itu biasanya akan patah, atau bahasa Jawanya itu bisa dengklek, karena batangnya masih muda, terus batang atasnya panjang, sehingga lemah kalau posisinya di atas ya. Ini juga mengantisipasi pada saat menyiram, pada saat hujan ya, agar air hujan tidak masuk ke sambungannya. Kunci sukses berikutnya, sebelum kita isolasi ataupun kita tali, pastikan sisi kanan dan kiri atau kedua sisi ini harus presisi antara batang bawah dan batang atas. Kemudian jika batang atas dan batang bawahnya tidak sama, silahkan bisa ambil salah satu sisi yang paling bagus ya untuk disejajarkan. Ini kalau dilakukan, insya Allah sambungan akan sukses ya, akan berhasil, karena kambium batang atas dan kambium batang bawah akan cepat menyatu. Untuk tahap selanjutnya kita isolasi ya, kita ikat dengan isolasi. Dalam mengisolasi harus dibuat serapat mungkin ya, agar air hujan atau air pada saat kita menyiram tidak masuk ke sambungan. Nanti kalau air ada yang masuk ya, dimungkinkan sambungan akan bisa membusuk. Jadi harus betul-betul rapat dan kuat. Baik, sudah cukup saya kira. Kita tinggal mengikat dengan batang bawahnya atau rostoknya agar sambungan tidak gerak. Ini harus diperkuat ya. Selain di sini, saya biasanya juga bagian bawah ya, itu juga diikat. Bagian atas ya, itu juga saya ikat. Itu yang saya lakukan selama ini ketika melakukan sambung susu, sehingga alhamdulillah sambung susu yang saya lakukan selama ini bisa berhasil ya. Alhamdulillah sudah selesai sahabat proses sambung susunya. Nanti tinggal menambahkan tali atau diikat bagian ujung dan bagian bawah untuk batang atasnya ya, seperti ini kurang lebih. Nanti saya tali bagian bawah, kemudian yang di bagian atas ya, itu juga nanti saya tali supaya betul-betul kuat ya, tidak terganggu sambung susunya. Itu sahabat yang bisa saya sampaikan. Berhubung ini juga hari sudah mulai gelap, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk gemar menanam. Terima kasih. Sampai di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.